Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna azza wa jal wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu. Kita masih di risalah Jadilah Mukmin Muwahhid Sejati. Setelah kita membahas tentang roja, rasa harap, khauf, rasa takut, dan kini insyaallah kita akan membahas tentang al-mahabbah, yakni cinta. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Mereka telah menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut dalam masalah cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim, yakni kesyirikan dalam masalah cinta itu, mengetahui tatkala mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Namun penyesalan tiadalah berguna di hari kiamat kelak. Dan apabila seorang hamba, saudaraku, menjadi mukmin muwahhid, maka jadilah ia seorang yang Allah cintai, Allah sayangi, hingga derajatnya naik menjadi waliullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang hal itu dalam hadis ilahi atau hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang memerangi waliku, kekasihku, orang yang aku cintai, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaraftu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang telah aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan nafilah, amalan sunnah, mustahabbah, hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan jadi tangannya, dengannya dia beramal. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia melangkah, berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannah. Dan apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'uidannah. Dan seandainya dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Aku akan memberi perlindungan kepadanya. Ini keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Ketika cinta kepada Allah itu benar adanya, maka ia akan menjadi hamba yang istiqomah, bersahaja. Bagaimana tidak, sedangkan Allah senantiasa mengawalnya,
memberinya hidayah taufik untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan bagaimanapun keadaan dan situasinya, maka ia hanya akan merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, niscaya ia akan merasakan manisnya iman dengan hal tersebut. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya ia mencintai seseorang yang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da ay anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Ketiga, hendaknya membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah angkat darinya, sebagaimana ia membenci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka orang yang semisal ini akan merasakan manisnya iman. Cinta Allah itu adalah puncak ibadah. Namun Allah akan menguji siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, ya. Sedangkan Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar cinta, siapakah yang hanya slogan, klaim belaka. Bukti dan ujian itu hakiki, nyata. Misalnya dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah menguji setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam. Niscaya Allah akan mengasihi, menyayangi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat ujian. Siapa saja yang mencintai Allah, mengaku cinta kepadanya, apabila tidak dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya adalah cinta palsu. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, cinta dan benci karena Allah adalah tali iman yang paling kuat. Sehingga apabila ia mencintai sesuatu, maka ia akan mencintainya karena Allah. Dan apabila dia harus membenci sesuatu, maka ia akan membenci karena Allah. Namun cinta sekali lagi butuh pembuktian, sehingga jelas siapakah yang benar dalam cintanya dan siapakah yang dusta di dalam pengakuan cintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu ural imanil muwalatu fillah." Paling kuatnya tali keimanan adalah berloyalitas karena Allah. Wal muadatu fillah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini ada tali iman yang paling kokoh. Dan ujiannya adalah apakah seorang yang mengaku cinta kepada Allah itu menjalankan konsekuensi cintanya, yakni mengikuti cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah cukup sampai di situ saja? Tentunya tidak, saudaraku. Karena ujian bagi siapapun akan berlangsung hingga garis finish tatkala ajal menjemput. Ya. Dan cinta itu harus dibuktikan. Ya. Misalnya, ya, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya atau seluruh manusia. Ya. Jadi yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul harus membuktikan hal tersebut. Nabi SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dengannya aku diutus, jadi mengikuti syariat, ya. Tidak ada alasan, ya, hatinya belum siap, ya. Ini adalah bukti cinta, harus dibuktikan. Saudaraku, semoga Allah menyayangiku, ya, dan menyayangimu dengan kecintaannya. Apabila seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas segala hal, di atas segala sesuatu, maka cintanya akan membuahkan faidah, membuahkan keberkahan baginya. Dan di antaranya yang dapat aku sampaikan kepada hatimu, yang pertama adalah merasakan manisnya iman. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan kepada apa saja yang Allah cintai, apa yang Rasulullah SAW cintai. Entah itu amal soleh ataupun orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Yang ketiga, menumbuhkan kebencian kepada apa saja yang dibenci Allah dan Rasulnya SAW, sehingga dia akan menjauhi larangan tersebut, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang yang mencinta tidak akan berharap dia akan mendapatkan balasan berupa kebencian. Yang keempat, bersegera mengerjakan amal soleh, entah yang Allah wajibkan atau yang sunnah. Yang keenam, menggapai kesempurnaan iman. Yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah, karena dengan berzikir hati seorang akan lembut, hati seorang akan mudah menangis, karena Allah takut kepada azabnya dan berharap akan cintanya, kasih sayangnya dan ampunannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Yang kedelapan, saudaraku, mendapatkan penjagaan Allah, karena dia telah menjaga syariatnya dengan cinta dan benci karena Allah. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah aturan, batasan-batasan Allah, maka Allah akan membalasmu dengan penjagaannya. Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah batasan-batasan Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu untuk menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Nabi SAW, ketahuilah, seandainya seluruh manusia itu bersatu untuk memberimu suatu manfaat, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkannya, tidak akan dapat mewujudkannya kecuali yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh manusia itu bersatu untuk mencelakaimu, memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya melainkan apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Kenapa? Karena rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, karena pena takdir telah diangkat dan lembaran catatan takdir telah mengering dari tintanya. Dan yang kesembilan, orang yang cinta
dan benci karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan banyak bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan harapan kita berupa rahmat, ampunan, cinta, dan mengabulkan rasa takut kita, sehingga Allah menjaga kita dari siksanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan cintanya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melihat wajah Allah di surga kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.